Jejak langkah sang cahaya semesta. Ya Rasulullah, di Jabal Nur kau bertafakur, bangun di antara manusia yang tertidur. Di Jabal Nur kau beruzlah dari keringnya hati dan jiwa masyarakat jahiliyah. Ya Rasulullah, di Jabal Nur kau merenung, menanti turunnya kalam Allah yang agung. Di Jabal Nur kau mengadu dari kesaksian hati manusia yang telah membatu. Hingga Allah menguatkan jiwamu, membawa risalah cahaya untuk alam semesta. Namun justru hinaan dan ancaman menyambutmu bertabur sumpah serapah. Hingga Allah membisikkan dalam hatimu untuk terus melangkah. Masya Allah, Gunung Sur rupanya menyambutmu bersama sahabatmu. Sejenak melepas penat dari terpaan debu jazirah yang panas melekat. Masya Allah, Gunung Sur rupanya memelukmu, mengaburkan pandangan musuh yang hendak membinasakanmu. Hingga tiba fajar menyingsing, dalam suasana yang hening, kau melangkah penuh kepatuhan, berjalan di atas petunjuk Allah, memasuki gerbang akhir perjalananmu yang melelahkan, menandai tahun baru Hijriah dari tanah mulia Madinah. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus melepaskan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan pertemukanlah
Tahun baru Hijriah yang kembali menyapa kaum muslim menyiratkan sebuah pesan penting bahwasanya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah menjadi sebuah spirit bagi kaum muslim untuk berhijrah. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju ilmu, dari kebohongan menuju kejujuran, dari permusuhan menuju perdamaian. Dengan berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, sejatinya seseorang akan memperoleh banyak keutamaan. Oleh karenanya, semangat hijrah hendaknya terus terjaga hingga maut menjemput. Namun teramat disayangkan, momentum ini banyak yang terlewatkan oleh umat muslim sendiri. Betapa tidak, euforia Tahun Baru Islam yang juga sebagai tonggak penanggalan tahun kalender Islam hanya sebuah peristiwa yang tidak terlalu banyak diketahui. Padahal ada sejarah besar peradaban Islam di balik itu semua. Lantas bagaimana umat muslim bisa memaknai pergantian tahun Hijriah sebagai momentum perbaikan diri? Dan hikmah apa yang dapat kita petik saat ini dari hijrahnya Rasul dan penetapan tahun Hijriah? Saksikan pembahasannya bersama guru-guru mulia di program Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Jujun, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara saya Ustaz Zaki Mirza, mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan ridhanya Allah, dibimbing oleh Allah dalam berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga Ustaz Agung, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Wabil khusus jamaah Masjid An-Nizam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Khususnya di dalam awal tahun Hijriyah saya ucapkan selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru hijrah, hijrah yang luar biasa. Untuk apa? Perubahan. Hijrah. Apa sih itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan, perubahan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW berubah tempatnya dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di situ liku-liku ada sebab. Sebab apa hijrah? Pindah mencari ridha Allah. Karena Rasulullah itu pindah bukan kehendaknya Rasulullah, bukan keinginannya Rasulullah. Rasulullah cinta tanah airnya luar biasa. Orang nasionalisme yang nomor satu di dunia adalah baginda Nabi Muhammad. Cintanya kepada tanah airnya luar biasa sampai menangis, sampai bersumpah mengatakan ketika hijrah mengatakan, Wallah ya arda Makkah, wahai kota suci Makkah, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, aku cinta kepadamu. Kalau bukan karena kemusyrikan, kalau bukan karena kedoliman, kalau bukan karena warganya itu dolimnya luar biasa, mengeluarkan aku, memindahkan aku tidak akan keluar dari kota Makkah. Walaupun kota Makkah itu kering kerontang. Cintanya luar biasa. Tapi Allah mengarahkan pindah ke Madinah. Ini ada hikmahnya luar biasa. Bukti Rasulullah itu diusir. Tadi kita mendengarkan puisi yang sangat indah luar biasa. Coba bayangkan, mengatakan gunung tadi dikatakan, Gunung Thaur namanya. Kalau kita tahu turunnya Al-Quran itu di gunung Jabal Nur, Gunung Nur yang ada Gua Hira. Tapi ketika hijrah, Gunung Thaur. Thaur itu arahnya ke Yaman.
Sedangkan Rasulullah mau ke Madinah itu arahnya ke Syam. Rasulullah balik arah. Karena apa? Berjuang, menyelamatkan diri, berusaha berikhtiar supaya selamat. Padahal Nabi harus berikhtiar. Mengkecokkan orang-orang musuh-musuh yang mengejar-ngejar Rasulullah SAW. Mau membunuhnya Rasulullah SAW. Sampai luar biasa Rasulullah SAW yang mana petunjuknya adalah bukan orang Muslim. Rasulullah bergaul tidak apa-apa kalau bukan urusan masalah agama. Itu tidak apa-apa dalam Islam. Buktinya Rasulullah yang menunjukkan jalannya itu karena jalannya diputar oleh Rasulullah. Sengaja supaya tidak diketahui oleh musuh-musuh yang benci kepada Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi ketika masuk dalam Gua Thur? Tadi dikatakan Gua Thur atau Gunung Thur itu bagaikan ibu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya memeluk tadi kita dengarkan dalam puisi yang menyentuh luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan Nabi Muhammad. Masuk dalam situ, mereka mengejar dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Di sini pelajaran besar untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Dalam ketika berhijrah, pasrahkan kepada Allah. Ketika sudah berikhtiar, masuk dalam gua. Mereka mesti dapat juga, tahu juga. Karena banyak orang pinter saat itu. Istilahnya orang pinter itu orang yang bisa membaca, kalau bahasa kitanya dukun-dukun. Bisa membaca tapak kaki, maka balik juga, ngejar sampai dalam gua itu. Tapi gua itu tadi dikatakan memeluk Rasulullah. Dengan apa? Dengan izin Allah Jalla Jalaluh gunungnya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Turun di situ kita ingat, ada rumah laba-laba menutupi gua itu, subhanallah. Ada lagi burung merpati bertelur sudah banyak sedang ngangkrem di situ. Ngerem. Subhanallah, maka mereka pecah sendiri. Orang-orang musyrikin, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi Muhammad sampai di situ tadi ngikutin orang pinter, ngikutin orang dukun. Maaf ini kalimat dukunnya ini. Betul apa betul? Di situ masuk, apa yang terjadi? Dipecah oleh Allah. Dipecah oleh Allah di situ. Mereka berpecah, ada sekelompok masih ikut dengan dukunnya, tapi sebagian kelompok lagi orang, kata orang sekarang, orang intelektual, pakainya akal, alias orang orientalis. Itu mengatakan, nggak mungkin masuk sini, pakai akalnya. Subhanallah, nggak mungkin masuk gua. Tadi saya percaya kepada dukun sampai sini. Dukun ini nggak pernah salah saat itu. Jadi percaya, tapi ketika sampai situ mengatakan bahwa Rasulullah masuk dalam gua, dijawab oleh orang yang berakal, mengatakan dengan akal tapi tidak dengan iman kepada Allah Jalla Jalaluh, mengatakan enggak mungkin masuk sini. Buktinya tuh ada rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu kalau kena manusia itu akan hancur. Nabi Muhammad masuk di situ dan Sayyidina Abu Bakar di situ, subhanallah, lagi dipelajari tentang tauhid. Disitulah madrasahnya Allah Jalla Jalaluh, madrasahnya baginda Nabi Muhammad, bagaikan pesantren, gurunya satu, muridnya satu, Sayyidina Abu Bakar. Ketika di situ luar biasa, maka mereka berpecah belah. Ketika sebelum berpecah belah, Sayyidina Abu Bakar melihat keluar, Rasulullah sedang di situ. Diam Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis, mengeluarkan air mata, menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Abu Bakar engkau menangis? Ma baluka, terus mengatakan, kenapa? Saya takut kalau mereka menundukkan kepalanya akan melihat kami. Kami dalam jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Mereka jumlahnya banyak, mereka senjatanya banyak. Mereka punya niat yang jahatnya luar biasa kepada Rasulullah. Mau membunuh baginda Nabi Muhammad. Seperti yang terjadi kepada Bani Israel, nabi-nabi dibunuh oleh Bani Israel. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Ini Sayyidina Abu Bakar, ya Allah. Terus kenapa? Kalau saya yang mati kata Sayyidina Abu Bakar, saya enggak apa-apa, cuma saya Abu Bakar manusia biasa. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, maka Islam bagaimana? Belum selesai. Siapa yang akan meneruskan? Disinilah Nabi Muhammad luar biasa. Di dalam pelukan gunung tadi dikatakan, mengucapkan kalimatnya apa? Ya Abu Bakar, ma baluka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kau sebagai orang yang berakal. Betul tadi akal kamu mengatakan begitu, kalau dibunuh bagaimana? Tapi kau sebagai orang beriman. Beriman itu yakin ada Allah. Pasti ada jalan keluarnya. Maka Rasulullah bertanya dengan akal orang yang berakal, Sayyidina Abu Bakar,
yang jenius dan beriman. Makanya harus kita berakal dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, "Ma baluka bitsnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana dengan kalau ada dua, yang ketiga di situ ada siapa? Allah. Kira-kira akan ada hancur apa tidak? Tidak mungkin akan dibela oleh Allah. Apa yang terjadi? Di luar ribut sendiri. Wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Orang-orang yang religius, orang yang pakai akal dan orang-orang yang percaya dengan dukun, ribut sendiri di situ. Akhirnya ribut, di voting. Bagaimana ini? Sebagian ngikutin yang ini, sebagian ngikutin ini. Enggak mungkin masuk. Kata dukunnya, masuk. Coba kita voting. Mana yang menang? Yang menang akhirnya yang berakal. Mengatakan, tidak mungkin di sini. Bubar semuanya pulang. Subhanallah. Rasulullah selamat. Disinilah bahwa tauhid kita selalu harus bergantung kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita di dalam hijrah ini. Kita tahun ini baru mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Indonesia bisa berubah insya Allah. Menjadi Indonesia yang bahagia, yang baik, yang maju, ekonominya maju. Dan keluarga warganya mudah-mudahan bersatu. NKRI-nya makin kokoh dalam naungan ridha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di hari yang paling istimewa khususnya bagi umat Muslim tentu saja di seluruh dunia dengan datangnya tahun baru Islam 1444 Hijriah, dan kita tampil tentu saja agak berbeda dengan yang biasanya. Kali ini kita akan berwawancara, berbincang-bincang dengan salah satu artis yang telah berhijrah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami An-Nizam Cempaka Putih bersama guru yang kita cintai Habib Ahmad Al-Kaf, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Zaki Mirza yang juga nanti akan berbagi ilmu sekaligus nasihat. Lantas bagaimanakah kita mengkondisikan hijrah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada masa sekarang? Tetaplah bersama kami, Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.